Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu entomologi forensik. Menurut Genslen tahun 2009 dan Gennard tahun 2007, entomologi forensik adalah salah satu cabang dari sains forensik yang memberikan informasi mengenai serangga yang digunakan untuk menarik kesimpulan ketika melakukan investigasi yang berhubungan dengan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan manusia atau satwa. Serangga yang tertarik pada mayat secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Pertama, spesies Necrophagus yang memakan jaringan tubuh mayat, dan yang kedua, kelompok predator dan parasit yang memakan serangga Necrophagus, dan kelompok ketiga adalah kelompok spesies Omnivora yang memakan baik jaringan tubuh mayat maupun serangga yang lain. Dari 3 kelompok ini, kelompok atau spesies Necrophagus adalah kelompok spesies yang paling penting dalam membantu membuat perkiraan saat kematian. Salah satu serangga Necrophagus yaitu lalat. Lalat adalah serangga yang paling umum diasosiasikan dengan pembusukan. Lalat cenderung menempatkan telurnya dalam orifisium tubuh atau pada luka terbuka. Kecenderungan ini kemudian akan mengakibatkan berubahnya bentuk luka atau bahkan hancurnya daerah sekitar luka. Telur lalat umumnya terdeposit pada mayat segera setelah kematian pada siang hari. Bila mayat tidak dipindahkan dan hanya telur yang ditemukan pada mayat, maka dapat diasumsikan bahwa waktu kematian berkisar antara 1-2 hari. Angka ini sedikit bervariasi, tergantung pada suhu, kelembapan, dan spesies lalat. Setelah menetas, larva berkembang lebih besar hingga akhirnya mencapai tahap pulpa. Tahap ini dapat memakan waktu 6-10 hari pada kondisi tropis biasa. Lalat dewasa keluar dari pupa setelah 12-18 hari. Perlu diperhatikan bahwa banyak variabel yang mempengaruhi perkembangan serangga. Oleh karenanya, opini para penulis adalah satu usaha memperkirakan saat kematian dengan menggunakan metode dari entomologi harus dibantu oleh seorang ahli entomologi medik. Mark Benke telah membuat salah satu pedoman umum mengenai pengumpulan sampel entomologi yang dinamainya 10 Basic Rules for Collection. Pertama, ambil foto close-up dari semua lokasi pengambilan arthropoda. Kedua, karena larva umumnya tidak terlihat saat menggunakan blitz, usahakan untuk tidak menggunakan blitz terutama pada foto digital. Yang ketiga, selalu sertakan alat ukur dalam setiap foto yang diambil untuk menjelaskan ukuran larva atau bentuk serangga lain. Keempat, kumpulkan kira-kira 1 sendok makan penuh dari serangga dari minimal 3 lokasi berbeda dari tempat kejadian perkara dan untuk serangga dari tubuh mayat. Kemudian letakkan pada 3 wadah bertutup yang bening. Kelima, jangan memasukkan serangga ke dalam isopropil atau formalin. Sebagai pengganti digunakan etanol 98% bagi setengah dari jumlah serangga yang kita kumpulkan. Yang keenam, matikan serangga dengan air panas sebelum meletakkannya di dalam etanol. Metode mutakhir yang saat ini umum digunakan dalam bidang analisis entomologi adalah scanning electron microscopy yaitu SEM, yaitu sebuah metode yang meneliti morfologi telur dan larva dengan seksama di bawah mikroskop elektron. Melalui sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2007, telah dibuktikan bahwa SEM dapat membuat identifikasi secara array morfologi serangga hingga penentuan spesies menjadi jauh lebih akurat. Penentuan spesies ini akan amat membantu dalam perkiraan saat kematian lebih akurat, serta menentukan penanganan tepat pada kasus entomologi forensik urban dalam bidang produk. Kesimpulannya, pada pengaplikasian ilmu entomologi khususnya dalam bidang forensik yang menggunakan lalat untuk mengidentifikasi mayat bukan hanya untuk menerapkan ilmu biologi saja, tetapi ilmu kedokteran, farmasi, kimia, fisika, dan psikologi juga berperan besar di dalamnya.